Puji Tuhan, kita semua akan diberkati dengan khairan luar biasa aja melalui ibadah GBI Victorious Family Ministry. Dimanapun Anda berada, Tuhan akan melawat dengan khairan luar biasa ajaib. Beri hati yang terbaik, naikkan pujian sungguh-sungguh di hadapan Bapa di surga. Dan biarlah hadirat urapan kuasa Tuhan menyertai. Dan firman Tuhan yang ditaburkan akan memberkati kekasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan kami, biarlah pemirsa atau Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada hari-hari ini. Doa kami, biarlah pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai setiap perjalanan hidupmu. Sebab itu hari ini, mari kita buka hati, kita akan sembah Tuhan, kita akan beribadah dalam beberapa menit ke depan. Biarlah ujian ini boleh menguatkan kita, boleh membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Dan lewat kebenaran firman Tuhan kita boleh dibukakan, supaya kita boleh mengerti dan boleh memahami akan kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat keadaan kami, buat hidup kami hari ini Tuhan, di mana kami bersyukur kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebab di sepanjang malam ini yang penuh dengan misteri, Tuhan menjaga kami, melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu sepanjang hari ini Tuhan, sebelum kami mengawali aktivitas kami mau bersaat teduh dalam beberapa menit ke depan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami lewat pujian, bahkan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan demi nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Percayalah bahwa apapun keadaan saudara, engkau adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Biarlah hidupmu menjadi satu penyembahanmu di hadapan Tuhan. Naikkan setiap pujianmu kepada Tuhan, setiap penyembahanmu. Pujian dan syukurku ku bawa sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau
tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. persembahkan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Kami menyembah-Mu Tuhan, segenap jiwa kami, seluruh hidup kami, kami menyembah-Mu Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu, kami mulia di mata-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, haleluya. Terima kasih, terima kasih.
tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih. Kami persembahkan hidup kami bersyukur, kami berharga di mata Tuhan. Inilah kami umat-Mu yang mengasihi-Mu. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada umat-Mu Tuhan. Nasihati, ajar, didik kami. Firman-Mu lah pelita bagi kaki kami. Terang yang menerangi jalan kehidupan kami. Demi nama Yesus, kami naikkan doa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, ada satu topik yang rindu saya bagikan bagi kita semua hari ini. Dan topik khotbah saya adalah berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita harus punya gambar diri yang tepat, yang jelas mengenai siapa kita. Pemahaman mengenai siapa kita di hadapan Allah akan membuat kita tahu posisi kita. Akan membuat kita lebih percaya diri dalam berhubungan dengan Tuhan. Ada banyak orang yang takut mendekati Tuhan. Karena mereka merasa Tuhan hanya peduli sama orang-orang suci. Orang-orang yang saleh misalnya. Padahal Alkitab berkata, dan saya mau bagikan bagi kita, bahwa semua manusia, semua orang yang mau beri hidupnya buat Dia, bahkan semua manusia yang lahir di dunia itu, Allah mengasihi mereka. Tuhan Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu. Bukan kata-kata seorang nabi. Bukan kata-kata sang rasul. Tapi perkataan Tuhan. For God so loved the world. Allah begitu mengasihi dunia ini. Dan tentunya di dalamnya adalah kita manusia. Allah sangat mengasihi. Makanya saudara-saudara, pahami siapa kita di hadapan Tuhan seturut ajaran Alkitab.
maka saudara akan bisa dengan luar biasa percaya diri menjalani hari-hari kehidupanmu. Dan Alkitab berkata, saudara dan saya, kita semua umatnya adalah berharga di mata Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan, Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, saya akan bacakan. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Sesuatu yang berharga itu tempatnya spesial. Apa yang dipandang orang berharga hari ini? Emas, berlian, harta kekayaan. Apakah orang menaruh sembarangan harta mereka? Taruh di meja, taruh di halaman, taruh di garasi emasnya gitu? Enggak, tidak mungkin. Diperlakukan baik, disimpan di lemari, beli berangkas, kalau perlu sewa safe deposit di bank. Taruh di sana. Emas, surat tanah, diamond, semua yang dianggap berharga. Segala yang berharga itu diperlakukan baik. Dan Alkitab berkata kita ini berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan pasti perlakukan kita dengan baik. Tidak ada hidup yang sia-sia di hadapan Allah. Yang membuat sia-sia adalah ketika kita tidak mengisinya dengan baik, maka hidup itu menjadi sia-sia. Saya teringat sebuah kisah yang pernah saya baca, sebuah buku rohani yang saya baca. Penulisnya saat ini adalah salah seorang penginjil yang dipakai Tuhan di Amerika Serikat. Ketika saya baca kisah hidup dia, kisah hidupnya sangat menyedihkan. Mamanya mengalami pelecehan. Dan akibat pelecehan itu hamil. Lahirlah dia, anak laki-laki ini. Si ibu yang mengalami pelecehan gak sanggup. So dia pasang iklan di koran. Adakah yang mau adopsi anak saya? Iklan itu dibaca oleh sepasang suami istri yang melayani Allah. So mereka hubungi wanita tadi. Dan mereka adopsi anak itu. Ketika umur sekitar 14 tahun. Ketika berusia remaja. Anak itu menyerahkan hidupnya bagi Yesus. Hari ini saudara. Hari ini. Dia menjadi salah satu penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan di Amerika Serikat. Jadi berkat bagi jutaan orang di Amerika Serikat. Unwanted child. Anak yang orang akan bilang, aduh kasihan banget. Hasil pelecehan. Gak tahu bapaknya siapa. Tetapi ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada Yesus. Maka Yesus sanggup mengubah hidup orang tersebut. Kutuk menjadi berkat. Kegagalan menjadi keberhasilan. Kesedihan menjadi sukacita. So hari ini jangan ada yang merasa dirinya sia-sia. Jangan ada yang merasa aku tak diinginkan oleh siapapun. Aku tak berarti. Aku tak berharga. Tidak ada yang menginginkan aku. Salah saudara-saudara, Tuhan menginginkan engkau. Tuhan mengasihi engkau. Buka hatimu bagi Dia. Izinkan Tuhan Yesus melawat hidupmu. Dan menjadikan engkau permata-permatanya. Allah sanggup mengubah hidup seseorang. Allah sanggup mengubah nasib seseorang.
dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mungkin masa lalumu kelam, engkau penuh dengan kegelapan. Engkau sering melakukan hal-hal yang buruk. Engkau kriminal dan semua catatan-catatan gelap. Tapi Allah tidak pernah melihat masa lalu. Allah melihat hari ini. Apakah hari ini engkau buka hati bagi Yesus Kristus? Apakah hari ini engkau mau berkata, Tuhan selamatkan saya? Kalau kau buka hati dan kau bilang, Tuhan selamatkan saya. Maka detik ini Tuhan sanggup menyelamatkan hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan engkau. Dosamu diampuni. Engkau disucikan. Engkau diangkat menjadi anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita berharga di matanya. Alkitab mengajarkan semua yang percaya kepadanya dijadikan anak Allah. Oh, luar biasa berita ini. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal 1 bagi kita semua. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita menjadi anak Allah bukan karena biologis. Tapi kita menjadi anak Allah karena adopsi. Allah mengadopsi Anda dan saya menjadi anaknya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Inilah konsep Kristiani tentang anak Allah. Bukan anak dalam pengertian biologis. Allah beranak kira-kira begitu. No, tapi adopsi. Kita orang berdosa yang menerima Yesus Kristus. Maka Allah mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah kita punya panggilan hak khusus untuk memanggil Allah dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Itu adalah panggilan paling akrab di alam semesta ini. Ketika seorang anak lahir, dia mulai belajar berkata, dia akan panggil Papa. Siapa yang dia panggil Papa? Ayahnya yang menyebabkan dia ada di dunia. Allah Bapa mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita, dia mengangkat kita menjadi anaknya oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Dan sebagaimana bapak-bapak yang ada di dunia yang peduli kepada anaknya, merawat, menjaga, memelihara, memberi makan, menyekolahkan, maka Allah Bapa akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dia adalah Bapa yang akan pelihara hidup saudara. Dia adalah Bapa yang akan menjamin kehidupan saudara. Dia adalah Bapa yang akan selalu peduli kepada saudara. Dia adalah Bapa yang selalu akan menyertai saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Alkitab berkata, dia Immanuel. Dia Yesus Tuhan akan selalu menyertai kita orang yang percaya. Oh, luar biasa. Betapa dahsyat kasih Tuhan kepada kita. Dan karena dia adalah Bapa, maka kita bisa berdoa kepadanya. Memohon pertolongannya, memohon jamahannya, memohon campur tangannya. Apapun persoalan yang saudara sedang alami. Masalah ekonomi, kesehatan, sakit penyakit, stres, datang kepada Bapa. Dia sanggup, lebih dari sanggup untuk menolong engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diangkat menjadi anaknya, Tuhan punya satu pesan bagi kita untuk kita lakukan. Mari kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11, demikian firman Tuhan.
1 Timotius pasal 6 ayat 11. Tapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sejatinya ayat ini adalah sebuah surat yang ditulis Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dia memanggil Timotius dengan istilah manusia Allah, man of God. Saya percaya istilah man of God atau manusia Allah dari bahasa asli Alkitab anthropos theos bukan hanya untuk Timotius, tapi untuk setiap orang yang mau menerima Tuhan dan diajar dalam jalan Tuhan. Mau jadi murid seperti Rasul Paulus memuridkan Timotius. Ketika kita mau jadi murid Tuhan, bukan hanya orang percaya, mau diajar, mau belajar, mau mentaati jalan Tuhan, maka kita adalah man of God, manusia Allah. Dan Tuhan kita minta lakukan apa? Mari saudara kita kejar ini, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Biarlah itu menjadi bagian hidup kita. Kelembutan dari teks asli Alkitab praotes yang maknanya lembut hati. Jadi lembut di sini bukan lemah gemulai saudara-saudara, tapi lembut hati. Alkitab berkata Musa orang yang paling lembut hatinya. Seperti Musa kira-kira. Miliki karakter-karakter ilahi. Lahirkan karakter-karakter ilahi. Kejar itu. Biarlah itu menjadi karakter yang keluar dalam kehidupan kita. Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan menjadi atribut hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya tutup dalam doa. Terima kasih Aba ya Bapa untuk firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Hamba berdoa Engkau meteraikan Tuhan. Biarlah firman Allah menjadi firman yang hidup yang terus menyertai anak-anak-Mu. Hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk hidup sebagai man of God, manusia Allah. Hidup dalam keadilan, dalam ibadah, dalam kesetiaan, dalam kasih, dalam kesabaran, bahkan dalam kelembutan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih
bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah mengarahkan kami, menasihati kami, menegur kami, meneguhkan kami Tuhan. Biarlah kami tetap terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala hal apapun. Sebab itu berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, keluarganya, rumah tangganya, bahkan dalam setiap pelayanan biar Tuhan sertai dimanapun dia pergi dan berada. Tuhan sertai dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan bersyafaat, kami akan membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau melihat situasi keadaan yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Bangsa kami hari-hari ini sedang berjuang Tuhan untuk melawan virus corona Tuhan. Sebab itu kami perlu Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kami perlu tangan Tuhan. Sebab itu kami berdoa Tuhan buat pemerintahan bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan tolong, biarlah tangan Tuhan memegang pemerintahan bangsa kami Tuhan. Sebab itu kami berdoa Tuhan buat para dokter, para medis, perawat, orang-orang yang bertugas di garda depan Tuhan. TNI, Polri bersama dengan relawan yang ada Tuhan, tolong mereka, lindungi dan jaga pelihara mereka Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di garda depan, di garis depan Tuhan untuk memerangi virus yang ada siang dan malam. Mereka sangatlah rentan dengan virus yang ada Tuhan. Sebab itu kami berdoa, lindungi, jaga dan pelihara mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup mereka dimanapun mereka berada bertugas hari-hari Tuhan.
Grace Family Tuhan. Gembala sidang kami Pastor Abraham Korasobi, keluarga besarnya, seluruh pengerja bahkan seluruh jemaat yang ada. Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau mengurapi dengan heran yang luar biasa. Tuhan, pakai gereja ini menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat dimanapun Engkau telah tempatkan gereja ini. Bahkan berdoa juga untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Berkati Tuhan, Tuhan pakai gereja-gerejamu. Kami yakin satu hari firman Allah akan terjadi. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan terima berkat-Mu. Saudara dikasih Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selamanya. Tuhan